Wow, itu Sagara bukan sih? Tunjuk Mita ke arah monitor. Ada dua orang pria sedang berjalan beriringan dengan memakai baju Grossman. Makin ganteng aja, sayang belok, ucapnya lagi. Tapi yang di sebelahnya siapa, Del? Ganteng juga. Giliran Syakwa yang berkomentar. Bukannya apa? Ia mau sekalian mencari jodoh di acara pernikahan Delisa dan Arthur ini, kalau bisa. Ketahu mungkin yang namanya Reza kali, soalnya Dev sama Bisma gue kenal mukanya gimana. Iya, Bisma dan Dev adalah rekan bisnis mereka, jadi Delisa pernah beberapa kali bertemu dengan mereka. Udah punya istri? Tanya Syakwa antusias, padahal seingat Delisa, ia sudah pernah menceritakannya ke Syakwa. Sebaiknya lo batalkan niat lo, wah, udah punya buntut dua, tunjuk Mita ke layar lagi. Di mana Reza menggendong seorang anak laki-laki, yang satunya lagi digendong oleh Dev sembari mendekati seorang wanita yang sedang duduk di meja depan. Syakwa manyun, kan lumayan kalau sampai dia dapat jodoh bos juga seperti Delisa. Tadi sebenarnya mereka sudah bertemu, cuma saking tremornya Syakwa dan Mita tak berani sekedar menyapa. Oh ya Del, Mini Cooper di depan punya lo, tanya Lisa. Saat ia sampai tadi matanya langsung tertuju ke arah mobil imut dengan pita warna putih pink tersebut. Delisa mendesah pelan, ia lupa menanyakan hal itu dengan Arthur. Gak tahu, lah kok bisa? Sementara mata melihat ke arah semua mata melihat ke arah Delisa, termasuk Ciselena yang sedang memperbaiki dandanan Delisa dan juga satu orang lagi yang sedang memasang riasan kepalanya. Delisa menaikkan bahunya. Aku malah baru tahu kalau ada tuh mobil. Bukannya lo yang minta? Tanya Rati. Delisa menggeleng. Mana berani dia minta yang begituan. Maharnya aja sebenarnya Delisa cuma minta 20 gram emas, tapi entah kenapa bisa beranak menjadi 127. Wow, royal banget suami kamu Del. Pintar-pintar ya Del ngejaganya, takut digondol kolong wewe. Ucap Gina mengundang tawa yang mendengarnya. Riasan Delisa hampir selesai saat pintu kamarnya terbuka. Arthur agak kaget begitu melihat kamar Delisa yang tadinya kosong sekarang begitu ramai. Namun raut wajahnya langsung berubah. Pria yang sudah resmi menjadi suami Delisa itu tersenyum ramah. Walah, ini suaminya Delisa ya? Iya, jawab Arthur menanggapi ucapan Gina teman istrinya. Mas, kenalin ini Gina. Arthur mengulurkan tangan menyelami teman-teman istrinya. Ini Lisa dan ini Rati. Salam kenal, ucap Arthur. Iya, salam kenal. Ternyata lebih ganteng aslinya ya daripada di foto. Delisa agak malu. Ia takut kalau Rati akan bocor karena Delisa sempat membanggakan Arthur di grup chat mereka. Arthur tersenyum mendengarnya. Terima kasih, ucapnya. Delisa kok kesel ya ngeliat tingkah ramah Arthur pada teman-temannya. Biasanya Arthur tidak seramah itu pada perempuan, tapi sekarang kok berbeda. Arthur langsung ganti baju ya, biar langsung siap-siap. Instruksi asisten Ciselena yang tadi pagi membantu Arthur bersiap-siap. Arthur menurut aja. Acara sebentar lagi akan kembali dimulai. Walau sejak tadi sudah banyak tamu yang datang, sampai Bunda dan Jihan kesulitan meladeninya. Adele, kenalin ini teman-teman Mas. Tadi nggak sempat Mas kenalin dengan benar sama kamu. Lisa tersenyum melihat para pria sukses di depannya. Tadi mereka memang sudah bertemu, tapi karena banyak sekali prosesi yang harus dilakukan, jadi mereka hanya menyapa ala kadarnya saja. Ini Reza, kayaknya dia satu-satunya yang belum kau kenal. Selamat ya, ucap pria berperawakan tinggi tersebut. Pria itu tersenyum. Saat ia tersenyum, nampak lesung pipi samar di pipinya. Dia pasti populer di kalangan wanita, pikir Delisa. Terus ini Bisma, Dev, dan Sagara. Kalau yang ini nggak perlu dikenalin, kamu pasti sudah bosan ngelihat mukanya. Raden langsung manyun begitu mendengar ucapan Arthur. Iya juga sih, dia sudah amat sangat kenal dengan Delisa, jadi ngapain harus kenalan juga? Delisa tertawa melihat ekspresi wajah Raden yang nampak lucu. Terima kasih ya sudah datang di waktu sibuknya, ucap Delisa tidak enak. Bagaimanapun mereka pasti punya kesibukan lain, apalagi Dev dan Bisma yang memimpin perusahaan. Pasti jadwalnya padat dan sangat sibuk. Santai aja, kita datang juga buat ngeramein kok. Akhirnya nih bujang laku juga. Dev menepuk punggung Arthur. Delisa tak bisa menahan tawa saat mendengar ucapan Dev. Keluarga, apa kabar pak? Gak diajak, tanya Delisa basa-basi kepada Dev.
Istriku lagi hamil jadi nggak bisa jalan jauh, tapi nanti di resepsi di Jakarta dia datang kok. Delisa jadi merasa tidak enak, tapi memang sih setahu Delisa, Kiki, istrinya Dev, sedang hamil anak yang ketiga. Yang bawa keluarga nih, si Reza. Dev menyenggol Reza. Pria itu tak banyak bicara seperti halnya Sagara. Delisa sendiri agak takut menegur pria yang biasa disapa Saga tersebut. Iya, itu ada anak-anak saya sama babysitternya. Tunjuk pria itu ke arah meja yang tak jauh dari mereka. Dua anak lelaki dengan wajah yang sama persis sedang makan sambil disuapi oleh seseorang perempuan yang terlihat seumuran dengan dirinya. Kalau dia tak mengakui perempuan itu sebagai babysitternya, mungkin Delisa akan mengira kalau itu istrinya. Kembar, gemes banget, ucap Delisa tak berbohong. Ia juga ingin punya anak kembar seperti itu. Pasti sangat lucu melihat dua anak laki-laki yang sama persis dan mirip dengan Arthur. Membayangkannya saja, Delisa sudah sebahagia ini. Reza hanya tersenyum. Delisa sebenarnya mau bertanya kemana istrinya, tapi ia tidak berani. Setelah itu, acara resepsi berjalan dengan lancar. Tentu setelah begitu banyak rentetan acara. Delisa agak lelah, kakinya pegel karena menggunakan sepatu berhak tinggi. Sakit banget ya kakinya, tanya Arthur. Delisa mengangguk. Ia lelah sekali. Tak terbayang bagaimana nanti saat mereka resepsi di Jakarta. Pasti akan lebih melelahkan lagi karena harus meladeni ribuan tamu undangan. Aku capek banget, ucap Delisa berbaring telungkup di atas tempat tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Sasakan rambutnya bahkan masih terlihat. Ia belum mandi, tapi ia sudah berganti pakaian. Rombongan yang Arthur bawa tadi sudah kembali ke hotel tempat mereka menginap. Arthur duduk di sampingnya, kemudian memijat kaki perempuan yang sudah resmi menjadi istrinya tersebut. Delisa membeku sesaat. Mereka belum pernah bersentuhan sejauh ini. Enakan nggak? Hah? Ucap Delisa gelagapan. Udah enakan nggak kakinya? Delisa agak malu, namun ia mengangguk. Mas nggak apa-apa nih mijitin aku. Mas kan juga capek. Arthur tersenyum. Iya, tapi tadi Mas nggak pakai high heels, jadi nggak sepegel kamu kakinya. Delisa menikmati saja pijatan Arthur yang rupanya cukup jago. Delisa menelungkup dengan wajah menghadap ke arah Arthur, memperhatikan wajah pria yang sekarang berstatus sebagai suaminya. Mas ngapain sih beliin aku mobil? Tanya Delisa. Ia benar-benar kaget saat melihat mobil tersebut. Tadi siang ia tidak bisa protes karena tidak enak dengan tamu yang melihat. Bukannya kamu suka, katanya lucu. Delisa mengerutkan kening. Kapan aku bilang begitu? Waktu di lampu merah, kamu ngeliatin mobilnya terus, Mas pikir kamu mau. Delisa nyaris melongo. Cuma karena komentarnya asal waktu itu, Arthur malah jadi keluar uang untuk membelikan barang yang tak Delisa butuhkan. Ingatkan Delisa untuk tidak berkata sembarangan ke depannya. Tapi kan gak perlu sampai dibeliin. Mas punya uang, kenapa enggak? Yang penting kamu seneng. Seneng? Tentu, siapa sih yang gak bahagia dibelikan mobil semahal itu begitu? Tapi kan jadi terkesan mubazir. Setelah itu mereka saling diam. Delisa yang sibuk melihat wajah Arthur yang fokus memijatnya dan Arthur yang entah apa yang sedang difikirkannya. Mas, seru Delisa. Arthur berdehem, melihat ke arah Delisa sambil tersenyum. Mas, serunya lagi. Dan Arthur menjawab dengan hal yang sama. Mas, apa sayang? Balas Arthur dengan gemas dengan tingkah Delisa. Gadis itu menggeleng kecil. Nggak apa-apa, suka aja manggil mas. Ucapnya malu-malu sembari menggigit bibirnya. Arthur menurunkan kepalanya kemudian tanpa Delisa sadari, bibir lembut yang pernah ia rasakan sebulan yang lalu kembali terasa. Ciuman yang begitu lembut, ia tak menyangka kalau Arthur sejago ini. Ciumannya semakin dalam, Delisa tak sadar sejak kapan ia sudah berbaring menelantang. Tangannya meremas pelan rambut Arthur. Namun tak lama suara ketukan menginterupsi kegiatan mereka. Mereka melepaskan ciumannya, saling pandang dari jarak yang sangat dekat. Nah Arthur, teman kamu mau pamit pulang tuh, ucap bunda dari balik pintu.
Mau tidak mau Arthur menjauhkan dirinya. Iya bun, jawabnya. Entah kenapa Delisa mendadak merasa malu. Ia langsung berdiri. Aku mandi dulu kalau gitu, ucapnya dan buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Sesampainya di dalam kamar mandi, Delisa memegang dadanya yang berdetak cepat. Astaga, hampir aja ia hilaf. Dirinya belum pernah berciuman sampai seintens itu. Bahkan dengan mantan-mantannya dulu, dan Arthur sukses membuatnya mabuk kepayang. Setelah mandi, Delisa celingukan melihat keluar pintu. Ia lupa membawa baju ganti. Mulutnya komat-kamit berdoa semoga Arthur tidak ada di dalam kamar saat ini. Ia belum siap memperlihatkan wujudnya dalam balutan handuk setelah mandi. Dan dirinya bersyukur Arthur tak ada di sana. Delisa menghembuskan nafas lega. Ia membuka lemari pakaian mencari baju tidur yang akan ia pakai semalam ini. Namun saat ia sedang memakai bra, pintu kamar justru terbuka menampakkan wajah kaget Arthur yang cukup ketara. Delisa buru-buru berbalik. Ia merasa malu. Kok bisa? Timingnya ini pas sekali seperti ini. Kenapa juga ia lupa mengunci pintu? Delisa mendengar suara pintu tertutup. Jantung Delisa berdetak kencang saat suara pintu dikunci terdengar di telinganya. Detak jantungnya makin tak karuan. Ia tahu Arthur sedang berjalan ke arahnya. Namun tak lama ia justru melihat Arthur yang berbaring di atas tempat tidur menyamping, menghadap ke arahnya. Tangan kanannya menumpu kepala. Arthur tersenyum jahil sementara tangan kirinya menepuk sisi tempat tidur, seolah mengkode agar Delisa berbaring di sana. Apa yang harus Delisa lakukan? Delisa bingung, salah tingkah. Ia hanya memakai handuk, dan lebih gilanya lagi, ia sedang memakai bra di luar handuknya. Refleks, ia berbalik menghadap ke arah lemari, membelakangi Arthur. Mas balik badan dulu, aku mau pakai baju, ucap Delisa menahan malu. Senyap, tidak ada jawaban. Mas, seru Delisa. Ia belum berani melanjutkan rutinitasnya memakai baju. Ia malu, sangat malu. Arthur masih diam tak menjawab. Karena kepo, Delisa berbalik melihat kembali ke arah tempat tidur. Arthur masih dalam pose yang sama melihat ke arahnya sambil tersenyum. Mata Delisa agak melotot kaget. Aku mau pakai baju, melasnya. Arthur masih tersenyum seperti tadi. Ya pakai aja, emang mas ngapain? Tanyanya pura-pura tak mengerti kegelisahan Delisa. Mas balik badan dulu, rengeknya. Senyum Arthur makin lebar begitu melihat raut wajah Delisa yang memerah. Kenapa mas harus balik badan? Delisa manyun. Arthur sepertinya sengaja bertingkah seperti itu. Aku malu. Arthur menaikkan alisnya. Malu kenapa? Kita kan udah sah menikah. Iya sih, pikir Delisa. Tapi kan ia belum pernah polosan di depan Arthur. Pria yang menikahinya bahkan belum sampai 1 hari. Tapi kan, Delisa menunduk. Ia benar-benar malu saat ini. Arthur yang tadinya menghadap ke arahnya berbalik mengikuti apa yang Delisa inginkan. Melihat Arthur yang sudah berbalik badan, Delisa buru-buru memakai pakaiannya. Aku udah selesai pakai baju, ucap Delisa, namun Arthur tidak merespon. Delisa duduk di depan meja rias, mengeringkan rambut, kemudian ia agak ragu untuk ke tempat tidur. Jantungnya berdetak tak karuan. Hari ini mereka menikah, bukankah itu artinya malam ini adalah malam pertama mereka? Delisa belum siap, ia takut Arthur akan kecewa kepadanya. Menghembuskan nafas penuh percaya diri, Delisa berjalan menuju tempat tidur. Berseberangan dengan Arthur yang memunggunginya. Dengan agak was-was, ia naik ke atas tempat tidur dan berbaring. Namun anehnya, Arthur tak bergerak sama sekali. Apa Arthur marah? Pikir Delisa. Karena penasaran, ia bergeser ingin melihat wajah Arthur. Namun saat ia mendekat, yang ia lihat justru mata Arthur yang tertutup dengan nafas yang teratur. Delisa mengerutkan dahi. Arthur tidur. Kok Delisa merasa agak kecewa begini ya? Apa Arthur tadi tak serius, hanya menjahilinya saja? Dengan kesal, Delisa kembali ke posisinya. Padahal tadi ia sudah membayangkan, paling tidak mereka bisa tidur sambil berpelukan, sekalipun mereka belum melakukan hal itu. Delisa berbaring membelakangi Arthur, tak terfikirkan kalau malam pernikahan mereka kan sebegini biasanya. Bahkan cenderung membuat Delisa kesal. Delisa berbalik, menoleh ke belakang saat merasakan ada pergerakan dari sebelah. Arthur sudah menghadap ke arahnya, namun mata pria itu tetap tertutup. Delisa makin kesal. Apa malam pertama mereka akan sedemikian biasanya?
Terlanjur kesal, Delisa mencoba menutup mata. Lebih baik ia tidur kan? Namun tak lama, ia merasakan ada tangan yang menyusup di pinggangnya. Delisa kaku sesaat dan melirik ke arah belakang. Tidur, capek kan? Besok juga bakal lebih capek lagi, jadi harus banyak istirahat. Delisa mengangguk. Pelukan Arthur terasa hangat membuat jantungnya berdetak tak karuan. Bagaimana ini? Bagaimana ia bisa tidur kalau Arthur memeluknya seperti ini? Keesokan harinya, Delisa merasakan sentuhan lembut di pipinya, seolah ada yang sedang mengelus wajahnya. Indra penglihatannya berlahan terbuka, melihat sosok Arthur yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Bangun sayang, sholat subuh, ucapnya. Delisa menggeliat mengucap matanya. Mas Arthur, ngapain di rumahnya subuh-subuh begini? Tanyanya dalam hati. Ayo bangun, ucap Arthur lagi. Mas Arthur, serunya. Bangun, kita sholat berjamaah. Delisa masih belum sadar, nyawanya belum sempurna terkumpul. Mas kok bisa ada di sini sih? Delisa duduk dan melihat ke sekeliling. Terus kamu kira suamimu ini harusnya di mana? Suami, ucap Delisa dalam hati. Mulut Delisa membentuk huruf O. Astaga, dia lupa kalau mereka sudah menikah kemarin. Nah, udah sadar? Ucap Arthur. Delisa tersenyum, menampakkan gigi, merasa malu sendiri. Hehehe, maaf. Arthur menepuk pelan kepala Delisa. Ayo cuci muka, wudhu, kita sholat berjamaah. Delisa mengangguk dan beranjak pergi ke kamar mandi. Pagi yang cerah, Delisa meregangkan tubuhnya di teras belakang. Capek ya, Del? Delisa menoleh. Jihan sedang berdiri di depan pintu. Coba jalan sini. Kening Delisa merenggut. Kenapa, Mbak? Tanyanya heran. Enggak, Mbak cuma mau cek masih bisa jalan atau enggak kamunya. Maksudnya? Bingung Delisa. Jihan mengelum senyum. Adiknya ini pura-pura tidak tahu atau memang bodoh sih? Pikirnya. Alah, pakai pura-pura nggak tahu segala. Gimana? Udah bablas. Ujar Mbak Jihan frontal. Namun entah mengapa Delisa mengerti apa yang mbaknya itu maksud. Mbak Delisa malu. Kok bisa mbaknya ini sebarbar itu bertanya? Kalau dari ekspresi kamu sih belum kayaknya ya. Jihan tersenyum menggoda Delisa yang manyun. Adiknya itu terlihat kesal bercampur malu. Jangan dibahas. Jihan tertawa. Ia sejak dulu memang suka menjahili adiknya ini. Sabar ya dek, Arthur juga pastinya mikirin kamu. Takut kamunya nggak kuat berdiri lama nanti pas resepsi. Muka Delisa sudah memerah dan Jihan tidak juga berhenti menggodanya. Nanti pas bulan madu puas-puasin dah ya. Hahaha. Puas banget ketawanya mbak. Habis muka kamu lucu, kayak kesel gitu nggak dikasih jatah. Delisa manyun, kalau diladeni yang ada Jihan akan semakin menjadi-jadi. Tapi mbak, Delisa nampak ragu bertanya, apa? Sakit nggak? Tanyanya dan Jihan makin tertawa kencang membuat Delisa merasa menyesal untuk bertanya. Rasain sendiri ya Del, jangan dengar apa kata orang lain. Hahaha, udah ayo masuk. Lihat tuh sepupu-sepupu kamu. Kamu yang mau nikahan, mereka yang heboh mau ke Jakarta. Jihan menggelengkan kepala, para sepupu mereka sudah berkumpul. Tas bawaan mereka sudah tersusun rapi di teras depan. Jihan juga terpaksa harus menyewa bus untuk membawa para kerabat mereka. Parahnya, Arthur jadi harus menyewa beberapa lantai hotel untuk mereka nginap. Dan hal itu membuat Jihan merasa tidak enak walau adik iparnya itu terlihat santai dan tak berkomentar apapun. Untungnya dari sejak acara kemarin tak ada yang berulah dan mencari gara-gara lagi di depan Delisa. Mungkin takut tidak diajak ke resepsi Delisa yang pastinya akan terlihat mewah. Delisa duduk di kursi belakang sembari bersender ke bahu Arthur. Mereka sedang dalam perjalanan ke ibu kota dengan menggunakan mobil baru Delisa, sementara mobil Arthur sendiri dibawa oleh Raden dan Syawah, dipaksa atau lebih tepatnya terjebak untuk berada dalam satu mobil dengannya. Delisa melirik ke arah Arthur yang sedang mengecek laporan penjualan di tabnya. Iya, Delisa harus ingat bahwa yang ia nikahi ini adalah Arthur Bagaskara, mantan bosnya yang gila kerja. Dimanapun dari kapanpun, kalau ada kesempatan, ia pasti akan bekerja. Sementara Mita sendiri sudah tertidur di kursi depan. Sepertinya semalam ia begadang dengan Jihan dan Syawah entah ngerumpi apaan. Delisa membuka grup chatnya. Ia menggeleng kecil begitu melihat nama grup tersebut. Cie, nikah.
Ada begitu banyak chat dan Delisa melewatkannya. Ia tak akan sanggup membaca ratusan pesan tersebut yang kebanyakan berisi tentang foto acara akadnya kemarin. Jadi Delisa hanya membaca pesan yang masuk hari ini saja. Kamu masih gadis atau sudah tidak? Mari katakan saja, jangan malu Delisa. Delisa mengeratkan gigi. Pras ini kalau bicara sering tak terfilter. Udah kayaknya tuh. Mana tahan. Cantik, review suaminya dong. Jalan kaki masih bisa, Del. Delisa malu, sungguh. Kenapa mereka ini suka sekali mempermalukan dirinya? Gimana, Del? Mantap. Astaga, ingatkan Delisa untuk menginjak kaki Pras nanti saat mereka bertemu. Delisa mengetik balasan sambil mengeratkan giginya menahan kesal. Mantap sekali, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Puas kalian? Jawab Delisa, namun di belakang pesan itu terselip emot kesal dan penuh amarah. Benarkah? Delisa menoleh ke arah suara. Arthur sedang melihat ke arahnya sambil tersenyum. Mas baca chat aku ya? Tanya Delisa dengan was-was. Arthur tak menjawab, namun senyum di wajahnya menjawab segalanya. Tolong sembunyikan Delisa. Ia sangat malu saat ini. Delisa, teriak heboh dari manusia yang katanya teman tapi suka sekali membuat kesal itu. Delisa tersenyum senang. Ia baru keluar dari kamar setelah berfoto memakai brindal brok. Wih, gini ya ternyata rasanya masuk kamar hotel mahal. Ada ruang tamunya pula, ucap Pras. Delisa hanya menggeleng. Masa iya sih? Pras yang berduit ini tak pernah masuk ke kamar hotel model begini. Cepet banget kalian datang. Wah iya dong, ini kan hari bahagia loh. Jadi sebagai teman yang baik, kami akan meramaikan suasana. Delisa menggeleng. Alah, bilang aja, biar puas icip-icip makanan. Pras tertawa, tebakan Delisa benar adanya. Siapa juga yang mau melewatkan makanan gratis sepuasnya. Selamat ya Del, ucap Karen sembari menggendong salah satu anak kembarnya, sedangkan yang satunya lagi digendong oleh Pras. Makasih Mbak, Delisa memegang tangan si kecil di gendongan Karen. Halo sayang. Bayi yang usianya belum genap 1 tahun tersebut tertawa. Delisa gemas melihatnya. Cepat nyusul Del, biar anak gue ada teman mainnya, ucap Pras. Delisa mengangguk, bantu doa ya. Tentu saja Delisa ingin sekali segera memiliki anak, apalagi usianya sudah mendekati kepala 3. Mana Arthur request mau punya 4 anak perempuan lagi. Sip, buatnya yang rajin biar cepet jadi, hahaha. Ucapnya lagi namun kemudian ia mengaduh karena cubitan pedas di pinggangnya. Karen menatapnya dengan sangar. Bercanda sayang. Karen hanya menggeleng, ia tak enak dengan Delisa. Bagus mbak, sering-sering aja. Tiap hari malahan Del, kayaknya kalau sehari gak nyari gara-gara, buat dicubit tuh nggak afdol. Pras cemberut. Iya sih dirinya bisa dibilang tiap hari menjadi sasaran cubitan istrinya itu. Bahkan perkara ia lupa meletakkan handuk di tempatnya aja, istrinya itu bisa mencubitnya. Jangan-jangan lo ada kelainan lagi, kelainan suka dicubit. Enak aja lo. Sanggah Pras cepat sebelum Delisa menyebarkan isu aneh tentangnya. Syakwa mana? Tanya Delisa. Tadi saat Pras mengabari kalau ia sudah datang, Delisa meminta Syakwa menjemputnya. Sementara Mita belum datang, ia akan berangkat bersama dengan Denny katanya. Tadi sih lagi cekcok sama Raden di lobi. Tahu bisa masuk lewat jalur orang dalam gini, nggak gue bawa tuh undangannya Del. Tawa Pras. Ia jadi bisa masuk tanpa harus memperlihatkan undangan. Dasar kondangan aja jalur nepotisme. Pras tertawa, namun saat ia tertawa, makin kencang anak digendongannya menepuk wajahnya sampai dia mengadu. Anak lo aja tahu, ketawa lo tuh nyebelin, ucap Delisa gantian menertawakan Pras. Tak lama pintu kembali terbuka. Syakwa, Mita, Denny, serta Claudia dan Santi sekeluarga muncul dari balik pintu. OMG, cantik banget loh Delisa. Apalagi kalau udah pakai gaun nanti, teriak Santi yang heboh. Delisa tersenyum. Iya dong, kan hari bahagia. Mereka bersalaman mengucapkan selamat. Selamat ya Del. Gak nyangka udah nikah aja loh. Claudia memeluk Delisa dengan erat. Makasih ya mbak. Gantian, Santi yang memeluk Delisa. Gimana? Jalan masih aman? Delisa mencebik, sementara yang lain tertawa melihat ekspresi Delisa. Kalau dari roman-romannya nih, belum dikasih jatah kayaknya. Sambung Denny. Alah, kayak ngerti aja loh Den. Kawin aja belum pernah, ejek Pras. Hal kayak gitu gak perlu kawin dulu buat tahu. Hahaha. Delisa hanya menggeleng. Kok bisa ia berteman dengan orang-orang macam begini?
Brian mana? Tanya Delisa. Dicegat makhluk astral tadi, dimintain tolong buat apa lagi tuh tadi? Jawab Syakwa. Wajahnya nampak kesal kalau sudah menyangkut masalah Raden. Oh iya, suami lo mana Del? Di kamar lain. Memang sejak mereka masuk, mereka tidak melihat Arthur. Tadi ada rekan bisnisnya dari Singapura. Terus mereka mau makan bareng di restoran bawah. Jelas Delisa. Rekan bisnis Arthur tersebut tak bisa menghadiri pesta mereka karena harus segera pulang. Anaknya mendadak sakit. Oh gitu. Oh iya Del, Fatin kirim salam juga katanya maaf ya nggak bisa datang kemarin dia buru-buru ke tempat pacarnya soalnya nenek pacarnya tuh lagi sakit. Terus mau ketemu sama dia gitu. Udah kritis katanya. Jelas Claudia yang menyampaikan pesan dari Fatin. Ya ampun, terus gimana keadaan nenek pacarnya sekarang? Ketahu sih, belum ada updatean lagi. Ya deh, nanti gue chat dia. Del, tadi di bawah gue ngeliat orang yang nyebarin gosip soal Pak Arthur deh. Kalian inget gak sih yang katanya saudaranya Pak Arthur itu? Elisa mengerutkan dahinya mendengar ucapan dari Claudia. Serius mbak? Iya, gue juga lihat, sambung Pras. Ada ibu-ibu, terus perempuan yang masih agak muda 2 orang, sama satu cowok yang gendong anak kecil. Mana bajunya sewarna lagi, sama baju yang dipakai dari pihak Pak Arthur. Delisa makin bingung dengan apa yang Mita ucapkan. Arthur tidak memberitahunya tentang akan hal itu. Ah masa sih? Mereka kompak mengangguk. Mana mungkin mereka salah lihat kan? Ya Del, mana norak banget foto di setiap sudut hotel. Sambung Denny. Delisa masih tenggelam dalam pikirannya saat Mita bertanya, gaun lo mana Del? Kepo gue. Ia sudah tak sabar mau melihat gaun yang akan dipakai oleh Delisa. Ada tuh di kamar. Mau lihat? Ucapnya lagi. Iya masuk aja. Ada Gina sama Lisa tuh di dalam. Lagi di make upin sama Ratih. Mereka masuk ke kamar sementara Delisa kembali duduk di depan meja rias. Ia harus memperbaiki riasan rambutnya sebelum memakai gaunnya. Tak lama terdengar jeritan heboh dari dalam membuat Delisa menggeleng heran. Kadang teman-temannya itu memang selebay itu. Pintu terbuka, Delisa langsung menoleh. Arthur baru masuk bersama dengan Raden dan juga Brian yang membawa beberapa paper bag berisi kado entah dari siapa. Udah selesai? Tanya Delisa menanyakan sesi makan bersama Arthur dan rekan bisnisnya. Arthur tersenyum kemudian mengangguk. Ia mendekat ke arah Delisa. Cantik, ucapnya. Tadi Delisa belum selesai di make up saat ia keluar. Delisa tersenyum malu. Arthur tiba-tiba mencium keningnya di depan banyak pasang mata dan mulai terdengar suara heboh. Delisa malu, tapi si pembuat rasa malunya malah terlihat santai. Kemudian Arthur menyapa teman-temannya. Delisa nampak anggun dengan gaun berwarna putih gading dengan aksen bunga berwarna senada di sisi bawah dan juga pinggangnya. Gaun berlengan panjang berbahan tile tersebut begitu pas di tubuhnya. Teman-temannya sudah ke tempat resepsi terlebih dahulu setelah puas mengajaknya berfoto. Mas turun duluan ya, ucap Arthur kemudian mengecup singkat bibir Delisa membuat gadis itu terpaku sesaat. Arthur jadi semakin berani menampakkan kemesraan setelah mereka resmi menjadi suami istri. Arthur selalu saja mencari kesempatan untuk menciumnya, bahkan di depan orang lain sekalipun. Kan Delisa jadi malu, karena orang-orang di sekelilingnya menatap mereka sambil menahan senyum.